Kalau jawaban saya terhadap Gus Ikdam dan Gus Miftah, mohon maaf yang sebesar-besarnya, memang beliau itu kayaknya tidak pernah miskin. Itulah jawaban yang tepat. Saat orang tidak pernah merasakan terhimpitnya ekonomi keluarga, dan lantas mereka itu ada di atas, itu pasti akan berbuat sombong. Omong ono ini tak warai, tuku nang 200.000. Mari wi omong ono, selawase rasa dodol neh. Es tehmu jek akeh ra? Masih, ya kono didol goblok. Kula seneng mados rejeki ten gene pundi mawon sing penting halal, tapi ampun ngantos ganggu aktivitas ngaji. Dadi kula mboten ngurangi rasa hormatin jenengan. Amin. Nggih, saestu mboten ngurangi rasa hormatin jenengan ingkang sadhian. Matur suwun lek jenengan kula wau nderekne napa lek ngarani aturan saking panitia mriki. Pernah suatu saat Rasulullah itu ngaji di masjid. Nabi kalau ngaji di masjid memang di teras, jadi terbuka. Terus ada pemuda santai dengan santainya nggak pacul melewati Nabi ngaji, diliwati. Singkat cerita semua sahabat itu mencibir. Celaka betul pemuda itu, ada Rasulullah ngaji tidak ikut tapi dia berlalu saja bawa cangkulnya. Kata Nabi, kamu jangan komentar demikian. Jika dia kerja menafkahi ibunya yang lemah atau anaknya yang lemah, dia juga ibadah dan itu juga sunnahku. Jadi Kiai Haji Anwar Zahid ini seakan-akan memberikan tugas kepada panitia pelaksana agar seluruh jajaran pedagang agar tidak melakukan aktivitas di saat terlaksananya pengajian atau dengan memberikan batasan-batasan. Barusan itu kan bisa dimengerti oleh semua. Bahkan Kiai Haji Anwar Zahid sangat menghormati dan beda dengan sikap yang disampaikan oleh Gus Ikdam dan Gus Miftah, yang mana bahasa beliau itu jelas menyakiti orang-orang bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat muslim dimanapun berada, kita ikuti video dari Gus Ikdam berikut ini. Terus kowe nyapa? Tak bayar 500.000 saiki tak tuku. Sampai kiamat rasa dodolan neh. Omong ono ini tak warai, tuku nang 200.000. Mari wi omong ono, selawase rasa dodol neh. Dari bahasa beliau, yang jelas beliau ini marah kepada si pedagang es teh. Saya bayar 500, tidak usah jualan lagi sampai kiamat. Ini adalah bahasa yang kurang tepat disampaikan oleh seorang dai kepada umat menurut pandangan saya. Oh kon borong. Es tehmu jek akeh ra? Masih, ya kono didol goblok. Demikian pula yang disampaikan oleh Gus Miftah kepada Bapak Son Haji si penjual es teh itu, disampaikan ada kata-kata goblok. Benar, ini mungkin bergurau, tapi bagi orang awam tetap ini menyakiti hati. Yang kami maksud di sini, siapapun dia seorang dai, baik Gus Ikdam ataupun Gus Miftah, selayaknya menjunjung tinggi kehormatan semua umatnya, umat yang ada di depannya, dengan memberikan rasa hormat. Lantas bagaimana kalau mereka itu mengganggu sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Sutejo ya, Bapak Tejo itu di suatu pandangan, beliau menyampaikan bahwa penjual es teh itu mengganggu acara pengajian.
Mana mereka itu tahu jawaban saya. Mereka itu orang awam. Mereka itu niatnya berjualan, dia tidak ngerti kalau itu adalah mengganggu. Nah, tugasnya bagi seorang dai seperti Gus Ikdam dan Gus Miftah itu memberikan pandangan agar tidak mengganggu, bukan menyakiti. Bagaimana maksudnya? Sebagaimana yang dilakukan oleh Kiai Haji Anwar Zahid. Berikut videonya. Jenengan mau pas wayah kula ngaji kliter-kliter ten mriki napa mboten? Mboten. Saestu. Nggih. Nah, Siap. sakderenge diparingi kesempatan. Kula seneng mados rejeki ten gene pundi mawon sing penting halal, tapi ampun ngantos ganggu aktivitas ngaji. Nggih. Dadi kula mboten ngurangi rasa hormatin jenengan. Amin. Nggih. Nggih. Saestu mboten ngurangi rasa hormatin jenengan ingkang sadean. Matur suwun. Lek jenengan kala wau nderekne napa lek ngarani aturan saking panitia mriki. Amin. Soale nuwun sewu Pak, niki nek wayah ngaji terus bakule ting seliwer, ganggu konsentrasine sing ceramah, yo ganggu konsentrasine jamaah. Nggih napa mboten? Ya nggih, mulane kedah dipun tertepaken. Kula mboten ngusir, saestu mboten ngusir, mboten ngalangi tias pados rejeki, tapi kedah enten tatananipun. Lah nek ngene iki diolehi, lha engko sing rombong-rombong kae apa bedane kae? Ayo do pengen mlebu to kae. Wong mrene mriko nggih sami-sami sadean. Ngoten lho. Pun nggih mboten napa-napa. Jadi Kiai Haji Anwar Zahid ini seakan-akan memberikan tugas kepada panitia pelaksana agar seluruh jajaran pedagang agar tidak melakukan aktivitas di saat terlaksananya pengajian atau dengan memberikan batasan-batasan. Barusan itu kan bisa dimengerti oleh semua. Bahkan Kiai Haji Anwar Zahid sangat menghormati dan beda dengan sikap yang disampaikan oleh Gus Ikdam dan Gus Miftah, yang mana bahasa beliau itu jelas menyakiti orang-orang bawah. Terus kowe nyapa? Tak bayar 500.000 saiki tak tuku. Sampai kiamat ora usah dodolan neh. Es tehmu jek akeh ra? Masih. Ya kono didol goblok. Kalau jawaban saya terhadap Gus Ikdam dan Gus Miftah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Memang beliau itu kayaknya tidak pernah miskin. Itulah jawaban yang tepat. Saat orang tidak pernah merasakan terhimpitnya ekonomi keluarga dan lantas mereka itu ada di atas, itu pasti akan berbuat sombong, akan berbuat semena-mena. Kalau Anda Gus Ikdam dan Gus Miftah yang di posisi Pak Son Haji selaku penjual es teh, tentu akan menjadi lain ceritanya. Betapa mereka itu sangat sengsara di dalam memperjuangkan hidup sampai berani berbuat nekat berjualan di hadapan para jamaah dan di hadapan para Gus Ikdam dan Gus Miftah semacam itu. Itu sudah memberanikan diri mereka itu. Karena apa? Himpitan ekonomi yang sangat berat. Bahkan itu kan ada di satu postingan, beliau itu sebenarnya belum umur 40 tapi wajahnya berumur 50. Itu mungkin saja karena beban ekonomi, kalau berita itu benar ya, semacam itu. Demikian pula yang disampaikan oleh Gus Baha. Bukannya kami membandingkan, tapi Gus Baha itu menyampaikan apa adanya sebagaimana peristiwa hadis di zaman Rasulullah. Saat ada satu sahabat yang tidak ikut mengaji di saat Rasulullah mengadakan pengajian, itu Rasulullah juga memberikan dukungan. Mereka itu menafkahi keluarganya, itu juga bagian dari jihad. Semacam itu. Jadi tidak harus mengaji semacam itu. Artinya tiap-tiap perbuatan dari seorang hamba, perbuatan dari seorang umat di hadapan seorang guru seperti Gus Ikdam, Gus Miftah, Kiai Haji Anwar Zahid,
Kiai Haji Bahauddin Nur Salim, dipandang mereka itu adalah orang awam dengan pandangan Ainur Rahmah, menyelami hati kita kepada mereka, bagaimana keadaan mereka, sampai bisa mengganggu semacam ini. Kalau itu dikatakan mengganggu, itu karena himpitan ekonomi. Pernah suatu saat Rasulullah itu ngaji di masjid. Nabi kalau ngaji di masjid memang di teras, jadi terbuka. Terus ada pemuda santai dengan santainya nggawa pacul, melewati Nabi ngaji, diliwati. Singkat cerita semua sahabat itu mencibir. Celaka betul pemuda itu, ada Rasulullah ngaji tidak ikut tapi dia berlalu saja bawa cangkulnya. Kata Nabi, kamu jangan komentar demikian. Jika dia kerja menafkahi ibunya yang lemah atau anaknya yang lemah, dia juga ibadah dan itu juga sunnahku. Berarti untuk mengatasi semua itu adalah dengan cara bagaimana yang baik agar mereka tidak mengganggu acara pengajian. Caranya bagaimana? Gus-gus tadi melaksanakan sebagaimana Kiai Haji Anwar Zahid tadi, menyuruh panitia, memberikan batasan-batasan yang benar dan lain sebagainya agar pelaksanaan pengajian bisa berjalan dengan baik. Sahabat muslim dimanapun berada, mohon maaf atas segala khilaf yang kami sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.